Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Azizah dengan NPM 1006022240007, Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan aplikasi AI 11 Labs untuk memodifikasi audio yang akan dipresentasikan pada ujian akhir semester perkuliahan pengantar teknologi informasi. Agenda yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua ada metode uji coba. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Dan terakhir, kesimpulan. Next. Pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Aplikasi 11 Labs diluncurkan pada bulan Januari 2023. Aplikasi ini merupakan platform teknologi yang mengkhususkan pengembangan AI untuk sintesis suara, terutama dalam hal text-to-speech, dengan kualitas tinggi dan realistis. Next, masalah. Nah, masalah di sini yaitu beberapa orang masih kesulitan menemukan suara AI yang berkualitas dan terdengar natural untuk menyamarkan suaranya, terutama bagi para konten kreator yang tidak ingin menunjukkan wujud dan suaranya. Tujuan yang pertama untuk menyediakan suara AI yang realistis dan natural, yang kedua untuk memberikan kemudahan dalam personalisasi suara, yang ketiga untuk menjadi solusi terjangkau dan mudah digunakan, dan terakhir untuk meningkatkan kualitas konten digital. Next, manfaat. Manfaatnya yaitu mendapatkan kualitas suara yang lebih baik, meningkatkan produktivitas pengguna, mempercepat pengembangan konten audio, serta aksesibilitas yang lebih luas. Next, metode uji coba yang saya lakukan ada 3 tahap. Yang pertama, mendaftarkan akun pada aplikasi 11 Labs melalui website. Yang kedua, masuk dan memilih fitur. Dan terakhir, mengedit dan memodifikasi audio. Next. Nah, untuk minimal spesifikasinya, untuk sistem operasi yaitu Windows 10 atau 11, Mac OS terbaru atau Linux terbaru. Untuk prosesornya yaitu Intel Core i3 atau yang setara. Untuk penyimpanannya minimal 100 MB untuk instalasi aplikasi. Nah, yang terakhir ada RAM, minimalnya 4 GB RAM. Lebih disarankan 8 GB untuk pengalaman yang lebih lancar. Next. Masuk ke agenda yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, mendaftarkan akun pada 11 Labs. Yang kedua, tampilan beranda pada 11 Labs melalui website. Yang ketiga, fitur-fitur pada aplikasi 11 Labs. Dan terakhir, kelebihan serta kekurangannya. Next. Nah, yang pertama ada mendaftarkan akun pada aplikasi 11 Labs. Langkah pertama, pengguna dapat membuka Google Chrome atau software pencarian lainnya, kemudian ketik 11labs.io pada menu search bar. Nah, tampilan akan terlihat seperti di samping ini. Setelah itu, pengguna dapat mengklik tombol hitam bertuliskan Get Start Free. Setelah itu, pengguna akan otomatis dialihkan untuk mendaftarkan akun atau masuk jika sudah memiliki akun. Nah, setelah mendaftarkan akun, baik dengan akun Google atau akun yang lainnya, pengguna sudah siap memilih fitur untuk mengedit audio. Sebagai informasi, pengguna juga bisa menginstal aplikasi 11 Labs ini di HP melalui Google Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna iPhone. Next. Nah, tampilan beranda 11 Labs. Di sini saya membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada sisi kiri layar yang menampilkan menu dan fitur-fitur 11 Labs. Sementara sisi kanan layar menampilkan jendela layar dari menu yang dipilih. Next. Nah, pada menu dan fitur-fitur di bagian sisi kiri layar ada menu Create. Terdapat fitur text to speech, voice changer, voices, dan sound effect. Sementara di bawahnya ada menu workflows yang mana terdapat fitur-fitur project, voice over studio, dubbing studio, audio native, dan lain-lain. Next. Masuk ke poin ketiga yaitu fitur-fitur 11 Labs. Di sini saya akan membahas fitur-fitur gratis ada 4, yaitu text to speech, voice changer,
voices, dan sound effect. Fitur text-to-speech berfungsi untuk mengubah teks menjadi suara tanpa harus merekam secara manual. Voice changer berfungsi untuk mengubah audio yang pengguna punya ke bentuk suara yang lain. Nah, voices merupakan tempat yang menyimpan banyak koleksi suara AI dari berbagai macam tipe dan karakter. Sementara sound effect berfungsi untuk membuat efek suara berdasarkan deskripsi yang pengguna tuliskan untuk diubah menjadi audio. Next. Fitur pertama ada fitur text-to-speech. Cara menggunakannya cukup mudah. Yang pertama, pengguna bisa membuka dan masuk ke dalam aplikasi ElevenLabs terlebih dahulu. Yang kedua, klik fitur text-to-speech pada menu Create di sisi layar sebelah kiri. Yang ketiga, pada sisi kanan layar, pengguna dapat memasukkan teks atau deskripsi tulisan di kotak yang sudah disediakan. Nah, keempat, pilih jenis suara yang diinginkan. Dan kelima, pengguna dapat mengklik tombol generate serta tunggu beberapa saat hingga muncul hasilnya. Seperti ini. Halo, perkenalkan, nama saya Kira. Saya adalah suara sintesis ciptaan AI dengan tipe suara gadis remaja asal Indonesia yang bernada tenang dan cocok untuk audio bergaya narasi atau cerita. Salam kenal. Next. Fitur kedua ada fitur voice changer. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fitur ini berfungsi untuk mengubah audio yang pengguna punya menjadi audio lain dengan suara dan karakter yang berbeda. Di sini, saya melakukan uji coba menggunakan suara saya sendiri, dan cara menggunakan fitur ini juga cukup mudah. Pertama, pengguna bisa masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi ElevenLabs melalui website ataupun aplikasi. Nah, setelah masuk, pengguna dapat memilih fitur voice changer pada menu di sisi kiri layar. Setelah itu, pengguna akan diberikan pilihan untuk mengupload audio atau merecord audio. Nah, di sini saya mengupload audio dengan suara saya sendiri. Kemudian, setelah mengupload audio atau merecord audio, pengguna dapat memilih jenis suara yang diinginkan. Nah, di sini saya memilih jenis suara bernama Mahaputra. Setelah itu, tinggal klik tombol hitam bertuliskan generate dan tunggu hasilnya. Percaya nggak? Pekerjaan-pekerjaan ini bisa kamu dapetin meskipun cuma lulusan matematika loh. Setelah diubah menjadi seperti ini. Percaya nggak? Pekerjaan ini bisa kamu dapetin meskipun cuma lulusan matematika loh. Oke, sangat berbeda bukan? Next. Fitur ketiga ada fitur voices. Seperti yang sudah dijelaskan lagi sebelumnya, fitur ini merupakan tempat di mana terdapat banyak koleksi suara AI yang sudah digolongkan dan diberi nama. Contohnya, di sini ada suara Mahaputra. Tipe suara ini merupakan suara pemuda yang jernih dan cocok digunakan untuk edukasi atau informasi. Teknologi kian canggih, kini hadir robot peniru suara yang mampu menirukan suara manusia dengan sangat akurat. Nah, suaranya terdengar seperti itu. Next. Fitur keempat. Ada fitur sound effect. Nah, fitur ini seperti yang sudah dijelaskan, fitur yang berfungsi untuk membuat sound effect berdasarkan deskripsi yang ditulis. Di sini saya mencoba untuk mendeskripsikan suara whoosh seperti suara angin untuk dijadikan sound effect. Begini hasilnya. Nah, pengguna juga bisa memasukkan deskripsi lain seperti misalkan pengguna mau menghasilkan suara dentuman, bisa ditulis drum misalkan, atau mau menjadikan suara petir, maka tuliskan deskripsi thunder atau suara ombak laut dan sebagainya. Next. Kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Kelebihannya yaitu proses pembuatan suara jauh lebih efisien dan cepat, kualitas suara yang realistis, multibahasa, dan fleksibilitas dan kustomisasi. Sementara kekurangannya, fitur gratis yang terbatas, potensi penyalahgunaan, keterbatasan dalam bentuk emosi yang kompleks, dan terakhir, meskipun multibahasa, tidak semua bahasa didukung dengan sempurna. Maksudnya, meskipun bisa dipakai untuk berbagai bahasa,
Tidak semua bahasa didukung dengan sempurna. Contohnya seperti misalkan suara tersebut standarnya berbahasa Inggris namun dipaksakan untuk berbicara dengan bahasa Indonesia, maka suaranya akan terdengar jadi sangat kaku. Next. Kesimpulan, aplikasi Eleven Labs memudahkan penggunanya dalam memodifikasi audio secara cepat dan instan. Meski masih terdapat beberapa kekurangan, aplikasi ini cocok bagi siapapun yang membutuhkan suara sintesis berkualitas. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.